kardio, atau angkat beban? Mana sih yang lebih cepat menurunkan berat badan? Olahraga mana sih yang lebih efektif untuk bisa menurunkan berat badan? Nah, di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua, kardio kah atau angkat beban kah yang paling cepat menurunkan berat badan? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Tonton terus sampai selesai. Di video kali ini kamu akan tahu olahraga mana sih yang kira-kira efektif untuk bisa menurunkan berat badan. Stay tune! Sama teman-teman bahwa aku sebelumnya udah pernah share sama teman-teman semua mengenai diet versus olahraga, mana yang paling cepat dan efektif menurunkan berat badan. Bagi kamu yang sudah menonton video tersebut, pasti kamu tahu mana sih yang lebih efektif dan cepat menurunkan berat badan. Bagi kamu yang belum, tonton video tersebut setelah kamu tonton video ini, karena di video ini aku akan bahas dari segi olahraganya. Olahraga mana sih yang paling cepat menurunkan berat badan? Apakah kardio atau angkat beban? Tapi sebelum aku kasih tahu nih sama teman-teman semua mana yang paling cepat dan efektif, aku akan share dulu tentang manfaat dari kardio dan angkat kardio. Biasanya nih olahraga kardio ini banyak sekali untuk kamu yang ingin menurunkan berat badan, banyak sekali kalian pilih dari jenis olahraga kardio ini, karena olahraga kardio ini adalah olahraga yang paling efektif untuk yang namanya membakar kalori atau membantu teman-teman menurunkan berat badan. Apa sih itu kalori? Sebelumnya aku udah pernah share sebelumnya ya, di video-video sebelumnya aku udah kasih tahu apa itu kalori, apa itu defisit kalori. Nah, di sini aku akan sedikit bahas lagi tentang apa itu kalori. Kalori itu adalah satuan dari energi. Jadi, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua itu nantinya akan diubah menjadi energi. Jadi, kalori-kalori yang terdapat dalam makanan dan minuman yang teman-teman makan ya atau konsumsi itu nantinya akan diubah menjadi energi, dan energi tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai bensinnya gitu ya untuk melakukan aktivitas harian teman-teman semua ya. Tidak hanya itu, ketika teman-teman juga sedang istirahat, nah kalori tersebut juga akan digunakan ya untuk membantu organ-organ yang ada di dalam tubuh teman-teman semua ini bekerja. Nah, sedangkan kebutuhan kalori harian teman-teman semua ini pasti akan berbeda-beda, tergantung dari tinggi badan, kemudian berat badan sekarang atau saat ini, jenis kelamin, usia, dan aktivitas harian teman-teman semua. Apakah teman-teman termasuk ke dalam kategori sedang, aktif, atau sangat aktif ya, atau malah teman-teman tuh termasuk ke dalam orang-orang yang mageran gitu, males ngapa-ngapain. Nah, itu tuh tergantung. Jadi kebutuhan kalori harian teman-teman semua itu tergantung terhadap faktor-faktor yang aku sebutkan tadi. Jadi nggak bisa disamakan. Contoh, misalnya kebutuhan kalori harian teman-teman semua itu, misalnya kamu, contoh kebutuhan kalori hariannya itu adalah 1.500. Nah, 1.500 itu kebutuhan kalori tersebut akan teman-teman dapatkan dari makanan dan minuman yang teman-teman konsumsi. Nah, ketika teman-teman melakukan aktivitas seperti olahraga, nah itu nantinya si kalori-kalori yang masuk itu akan terbakar pada saat teman-teman melakukan aktivitas atau olahraga, bahkan pada saat teman-teman juga sedang melakukan yang namanya istirahat. Ada yang disebut dengan BMR, basal metabolic rate. Nah, itu adalah kebutuhan kalori yang dasar yang teman-teman harus cukupi ya. Jadi ketika teman-teman melakukan yang namanya defisit kalori, nah itu kebutuhan kalori harian teman-teman semua itu tidak boleh kurang dari angka BMR teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat dari olahraga kardio. Ketika teman-teman melakukan olahraga kardio, manfaat yang akan teman-teman dapatkan itu adalah dapat meningkatkan detak jantung. Nah, jantung ini adalah organ yang terdiri dari otot-otot yang harus bergerak semakin kuat dan kuat lagi. Karena yang kita ketahui bahwa fungsi dari organ jantung itu adalah memompa darah. Jadi si otot-ototnya tersebut itu harus dipacu agar lebih kuat lagi untuk bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Bila otot jantung kuat, maka jantung akan mengalirkan darah ini lebih cepat dan lebih banyak ke sel-sel otot. Nah, sehingga ketika jantung lebih cepat dan lebih banyak mengalirkan darah, maka oksigen yang mengalir ke dalam tubuh atau sel-sel otot ini akan lebih banyak. Pada kondisi tersebutlah, maka tubuh akan membakar lebih banyak kalori pada saat
kamu sedang melakukan yang namanya olahraga kardio. Nah, ada penelitian juga nih yang menemukan bahwa semakin tinggi intensitas olahraga kardio yang kamu lakukan, maka akan semakin besar kalori yang terbakar. Contohnya nih seperti ini, ketika kamu akan melakukan atau sedang melakukan yang namanya olahraga lari nih tetapi yang kamu lakukan itu adalah dengan intensitas rendah dengan durasi waktu 30 menit. Maka total kalori yang akan terbakar selama kamu melakukan olahraga itu adalah sebesar 250 kalori. Nah, sementara ketika kamu melakukan olahraga lari juga nih dengan intensitas yang lebih tinggi atau intensitas tinggi dengan durasi waktu yang sama 30 menit, maka kamu akan membakar kalori sebanyak 365 kalori. Nah, dari situ kelihatan dong ya, semakin banyak mana, apakah dengan intensitas rendahkah, apa dengan intensitas tinggikah. Ketika kamu melakukan lari dengan durasi waktu 30 menit intensitas rendah, itu kalori yang terbakarnya itu hanya 250 kalori. Tetapi ketika kamu melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, maka kalori yang terbakarnya itu adalah 365 kalori dengan durasi waktu yang sama. Nah, itu adalah manfaat yang bisa kamu dapatkan ketika kamu melakukan yang namanya olahraga kardio. Nah, sekarang bagaimana dengan angkat beban? Angkat beban itu dapat meningkatkan kalori yang terbakar. Kenapa seperti itu? Karena ketika kamu setelah menyelesaikan atau ketika kamu selesai melakukan yang namanya angkat beban, maka otot kamu itu akan membutuhkan energi lebih banyak untuk memperbaiki serat-serat otot tersebut. Selain itu, banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapat ketika kamu melakukan yang namanya olahraga angkat beban. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, itu sudah pasti akan mempercepat metabolisme tubuh ya. Yang kedua, itu adalah dapat menambah kepadatan tulang. Yang ketiga, itu adalah dapat meningkatkan massa otot ya. Otot teman-teman semua itu massa ototnya akan meningkat. Nah, gimana sih kalau cewek misalnya angkat beban, apakah akan kekar gitu ya seperti aderai atau binaragawan lainnya? Membentuk otot itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Membentuk otot seperti para binaragawan itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi tenang aja, kalau kamu olahraga angkat beban itu tidak akan seberotot binaragawan, karena untuk membentuk otot seperti para binaragawan itu membutuhkan waktu latihan yang cukup lama ya, dan itu juga membutuhkan latihan-latihan khusus, dan makanannya juga nih tidak boleh sembarangan. Jadi harus benar-benar khusus difokuskan untuk bisa yang namanya membentuk otot. Dan makanan untuk para binaragawan juga ini tuh cukup lumayan mahal gitu ya, membutuhkan modal yang cukup banyak juga. Jadi untuk kamu yang mau mulai yang namanya angkat beban, jangan takut untuk bisa untuk bisa jadi tubuh kamu ini menjadi kekar. Nah, tidak. Jadi olahraga yang mana nih yang lebih banyak membakar kalori? Nah, olahraga yang paling banyak membakar kalori itu adalah olahraga kardio. Tapi tunggu dulu. Olahraga angkat beban juga selain menambah pembakaran kalori, ini juga bisa meningkatkan massa otot teman-teman semua. Mau dong ketika teman-teman sedang beristirahat tapi tetap melakukan yang namanya pembakaran. Ketika teman-teman meningkatkan massa otot, maka otomatis kebutuhan kalori harian teman-teman juga itu akan ikut naik, dan angka BMR-nya juga sama akan ikut naik. Jadi ketika teman-teman melakukan yang namanya angkat beban, maka kebutuhan kalorinya juga itu akan bertambah. Jadi teman-teman nggak perlu nih khawatir untuk bisa makan yang sedikit-sedikit gitu ya, untuk bisa melakukan yang namanya defisit kalori. Ketika naiknya kebutuhan angka kalori teman-teman semua, nah berarti ini teman-teman nggak harus menghemat-hemat lagi yang namanya makan. Jadi nih ya, meskipun kita hari ini tidak berolahraga, ini lagi mager-magernya nih, jadi tenang aja. Ketika massa otot teman-teman itu naik, maka akan tetap membakar kalori teman-teman semua dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki otot. Enak banget kan kalau misalnya kita punya otot yang banyak. Ayo di sini, siapa yang mau memiliki otot? Ayo kita angkat beban. Tapi bukan olahraga kardio itu bukannya tidak baik ya, bagus sekali, penting sekali, karena banyak banget manfaatnya yang telah aku sebutkan tadi. Oleh sebab itu teman-teman harus seimbang melakukan antara kardio dan angkat
beban, karena sama-sama memiliki manfaat yang baik untuk tubuh teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena dengan teman-teman melakukan kardio, maka teman-teman akan melakukan banyak pembakaran kalori. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil nih melakukan yang namanya pembakaran kalori, nah maka teman-teman untuk menghilangkan gelambir-gelambir yang ada di dalam tubuh teman-teman semua, teman-teman ini harus melakukan yang namanya angkat beban. Karena angkat beban ini juga bagus sekali untuk teman-teman yang memiliki kelebihan berat badan. Karena dengan melakukan angkat beban, teman-teman ini dapat menghilangkan kelebihan-kelebihan lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua ya. Jadi teman-teman tidak hanya terfokus pada kardionya saja, tapi teman-teman juga harus melakukan yang namanya angkat beban, karena ini tuh bagus banget untuk meningkatkan metabolisme teman-teman semua dan untuk meningkatkan massa otot. Tidak mau kan teman-teman terus melakukan yang namanya defisit kalori, karena semakin rendah angka timbangan teman-teman semua, maka kebutuhan kalorinya juga itu akan semakin turun. Nah, tidak mau kan seperti itu, maka teman-teman harus diimbangi dengan yang namanya angkat beban biar kebutuhan kalorinya juga ikut bertambah. Jadi teman-teman itu tetap bisa mempertahankan yang namanya berat badan teman-teman semua, bisa menghilangkan gelambir-gelambir atau lemak-lemak yang berlebih yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Teman-teman ini bisa melakukan yang namanya misalnya kardio dulu nih, satu minggu itu teman-teman bisa melakukannya 1-2 hari dalam seminggu. Nah, selebihnya teman-teman melakukan yang namanya angkat beban, atau teman-teman mau melakukannya secara berbarengan nih dalam satu hari bisa. Atau bisa melakukan angkat beban terlebih dahulu, baru diikuti dengan kardio, baru pendinginan. Nah, seperti itu apabila teman-teman ingin mengkombinasikannya dalam satu hari antara kardio dan angkat. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Semoga video aku kali ini juga bisa menambah informasi yang bisa bikin teman-teman semangat untuk bisa menurunkan berat badan. Jangan lupa ya diatur pola makannya dan juga diatur olahraganya. Jangan malas olahraga, teman-teman bisa mengkombinasikan antara kardio dan angkat beban. Cukup sekian video aku kali ini. Harus tetap semangat buat kamu yang sedang melakukan yang namanya diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.